Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini yang tengah terjadi di Singapura dan bagaimana upaya pemerintah Singapura dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID di negaranya, kita telah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Tommy, kita lihat di mana dalam sepekan terakhir ini datanya terjadi lonjakan kasus COVID di Singapura, di mana angkanya berada di atas 1.000 kasus. Bahkan pada hari Minggu kemarin kasus hariannya hampir mencapai 2.000 kasus. Ini sebenarnya apa yang terjadi di Singapura, Pak Tommy? Jadi bukan 1.900, memang sudah lewat 2.000. Jadi 8 hari berturut-turut Singapura kasusnya di atas 1.000 dan kemarin 2.237. Pertama kali tingkat penularan yang sangat tinggi di Singapura. Bahkan hari ini Menteri Keuangan Lawrence Wong sudah mengingatkan masyarakat kalau kita tidak berhati-hati bisa mencapai 5.000 orang. Ini yang kemudian menjadi kesadaran. Kembali penyebabnya kalau kita tarik ke belakang adalah varian Delta yang masuk Singapura tanggal 8 Mei yang lalu. Ini yang menyebabkan kemudian tingkat penularan memang meningkat, tetapi tidak di-expect akan mencapai 1.000. Tadinya diperkirakan hanya sampai 200. Nah, kalau kita ingat lagi, sebetulnya pernah tanggal 16 Juli itu ada kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat Singapura di tempat karaoke. Ketika orang datang ke tempat karaoke tidak membawa alat digital tracing, sehingga kemudian ketika ada kasus terjadi di tempat karaoke itu tidak cukup bisa diketahui data siapa saja orang yang datang dan di mana orang itu ada. Ini yang kemudian membuat angka itu terus meningkat sehingga tanggal 23 Agustus itu sudah di atas 900, kemudian naik terus sampai kemarin 2.237. Ini apa yang dilakukan pemerintah Singapura mulai hari Senin terpaksa dilakukan pengetatan kembali. Jadi sepertinya Singapura kembali ke fase 2 di mana orang hanya boleh pergi keluar. Kalau untuk makan di restoran hanya 2 orang. Itu hanya untuk orang yang sudah divaksinasi penuh. Kemudian work from home diterapkan kembali. Anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 5 mulai hari Senin sampai 2 minggu ke depan diminta untuk home based learning. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Singapura. Sekali lagi diharapkan bisa mengendalikan tingkat penularan dan digital tracing sekali lagi menjadi kekuatan dari Singapura untuk bisa mendeteksi di mana saja pusat-pusat penularan dan siapa saja orang yang dianggap melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Iya, lalu bagaimana dengan kesiapan dari fasilitas kesehatan dan juga sistem kesehatan mereka di Singapura, Pak Tommy? Mengingat bahwa kita kemarin pada saat di Indonesia sendiri kemarin sempat kewalahan dengan terjadinya lonjakan akibat varian Delta ini. Ya, Singapura sebetulnya masyarakatnya karena peningkatannya terlalu cepat, kemudian ada kekhawatiran, ketakutan. Orang yang gejalanya seperti COVID-19, kemudian semua berlomba-lomba ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Belum tentu COVID, tetapi kemudian memeriksakan. Nah, itu yang kemudian membuat pemerintah Singapura mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak buru-buru. Semua orang minta dirawat di rumah sakit. Sekarang kebijakannya adalah orang kalau hanya gejalanya ringan, hanya sedikit demam, kemudian mulai flu, datang ke klinik untuk diperiksa di klinik. Bahkan kemudian di Singapura sudah dijual antigen, alat pemeriksa yang manual bisa dilakukan tiap orang di rumah. Jadi tidak semua ke rumah sakit. Tetapi sekali lagi sistem kesehatannya masih sangat baik karena testing di Singapura itu sudah 300%. Yang kedua, jumlah bed di Singapura ada 15.000. Sementara yang terpakai baru 1.000. Kamar untuk ICU ada 1.000, baru terpakai 40. Tetapi sekali lagi memang tingkat fatalitas mulai meningkat, terutama pada lansia yang belum divaksinasi. Nah, ini yang kemudian memberikan perhatian pemerintah Singapura sekarang adalah mulai disiapkan juga untuk orang-orang yang gejalanya ringan dan sebetulnya tidak perlu masuk rumah sakit.
akan ditempatkan di tempat isolasi mandiri. Karena sekali lagi rumah-rumah di Singapura kan tidak cukup besar ruangannya. Kalau ada orang tuanya dikhawatirkan menulari orang tuanya. Karena itu yang tadinya tempat isolasi mandiri yang sudah dibongkar, itu sekarang dihidupkan kembali dan disiapkan kembali untuk menampung mereka yang membutuhkan isolasi mandiri. Oke, artinya mereka membuka kembali terkait dengan isolasi terpadu atau terpusat di Singapura ini ya, seperti itu Pak Tommy? Betul. Baik, Pak Tommy, lalu bagaimana dengan WNI kita di sana terkait dengan angka penurunan COVID ini yang terus meningkat? Saya bersyukur dan memberikan apresiasi kepada WNI yang ada di Singapura. Mereka sangat patuh pada protokol kesehatan. Mereka tidak pergi keluar dalam jumlah yang besar karena aturannya kemarin boleh 5 orang, sekarang hanya 2 orang. Dan kemudian tidak banyak orang melakukan aktivitas kalau tidak perlu. Ini yang membuat warga negara Indonesia, alhamdulillah semua kondisinya baik. KBRI terus memberikan bantuan obat-obatan vitamin kepada para PNI dan sejauh ini belum ada dilaporkan WNI yang kemudian terinfeksi dan bahkan kemudian jumlah orang warga WNI yang meninggal masih tetap 2 orang seperti di awal-awal masa COVID-19. Oke, artinya sejauh ini bila kita lihat dari 2.237 kasus saat ini belum ada warga negara Indonesia, bahkan kita harapkan jangan sampai ada ya Pak Tommy ini yang terinfeksi COVID-19. Baik, terkait dengan upaya yang sebaiknya dilakukan agar pelonjakan terjadi di Singapura ini tidak merambat ke Indonesia. Ini bagaimana menurut Anda, mengingat bahwa saat ini Indonesia juga sedang mencoba untuk berdampingan dengan COVID-19? Saya kira Indonesia dan Singapura sama-sama sekarang menerapkan kebijakan untuk melakukan pengetatan terhadap masuknya orang dari luar. Di Singapura sendiri kasus impor sangat rendah, hanya 5-10 kasus saja. Justru kasus antar warga di Singapura yang tinggi. Nah, masuk ke Singapura tidak mudah, mereka membagi dalam 4 kelompok negara. Negara-negara yang tingkat resikonya tinggi bahkan tidak diizinkan untuk masuk. Kalaupun masuk mereka harus karantina 14 hari. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sekarang pintu masuk udara hanya 2, Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi. Kemudian pintu masuk lewat laut hanya Batam dan Tanjung Pinang. Jadi ini menurut saya langkah yang sangat baik dilakukan oleh pemerintah, dan sekali lagi tentunya Indonesia dan Singapura berupaya untuk saling menjaga karena kita tahu tidak ada satupun negara yang bisa selamat kalau negara lain masih menghadapi COVID. Dan kita selalu bekerja sama. Kemarin saya baru menerima bantuan 120.000 vaksin dari pemerintah Singapura untuk Kepulauan Riau dan Batam yang AstraZeneca yang bisa dipakai untuk masyarakat di sana. Baik, terima kasih Pak Tommy untuk informasinya dan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura.